Perkenalkan, nama saya Yasir Alhaya dengan NIM 2416015080, Prodi Perbankan Syariah C, dengan mata kuliah Pengantar Studi Pemikiran Islam dengan dosen pengampu Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Rahmat Trihadi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tasawuf akhlaki. Yang pertama, pengertian dari tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak manusia yang bertujuan agar manusia dapat bermaksifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf akhlaki merupakan cabang ilmu tasawuf yang mempelajari teori perilaku dan perbaikan akhlak. Tasawuf akhlaki berlandaskan Al-Quran dan hadis serta bertujuan untuk mencapai akhlak yang sempurna. Tujuan dari tasawuf akhlaki mencapai akhlak yang sempurna, bermaksifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang terdapat dalam tasawuf akhlaki, yang pertama tahlil, yaitu mensucikan diri dari sifat-sifat tercela. Yang kedua, tahlil, membiasakan diri dengan sifat perbuatan terpuji. Yang ketiga, tajalil, menanamkan cinta di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karakteristik tasawuf akhlaki. Yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Quran dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. Yang kedua, kesinambungan antara hakikat dengan syariat, yaitu berkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniahnya dan fikih sebagai aspek lahirnya. Yang ketiga, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Yang keempat, lebih berkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental. Baiklah, tokoh-tokoh dan ajaran tasawuf akhlaki. Yang pertama, Abu Hamid Al-Ghazali. Ia merupakan pelopor ajaran tasawuf Sunni dan salah satu tokoh sufi besar Khurasan. Corak tasawufnya adalah psikomoral yang mengutamakan pendidikan moral. Abu Hamid Al-Ghazali memiliki banyak ajaran, di antaranya yang pertama, tasawuf. Al-Ghazali dikenal sebagai bapak tasawuf modern. Ajaran tasawufnya menekankan kepada pendidikan moral, penghayatan kebutuhan melalui rohani. Menurutnya, jalan menuju tasawuf adalah dengan membersihkan diri dari moral tercela dan mematahkan hambatan jiwa. Al-Ghazali juga berpendapat untuk mencapai pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala, umat Islam harus memiliki hati yang bersih. Yang kedua, filsafat. Al-Ghazali menegaskan keyakinan Islam bahwa alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketiadaan. Ia juga mengemukakan tipologi filosof, di antaranya materialis atau teis, naturalis, dan teis. Yang ketiga, pendidikan. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan akidah harus dicegah dari kesesatan. Ia juga mengajarkan akidah dengan menggunakan ayat Al-Quran dan hadis, serta menggunakan katorika yang tepat. Yang keempat, ilmu kalam. Al-Ghazali menolak pendapat mazhab Mu'tazilah yang mewajibkan semua orang untuk berdebat mengenai akidah. Dia juga melarang pembelajaran ilmu kalam bagi orang yang tidak memahami persyaratan keilmuan. Yang kedua, tokoh dari ajaran tasawuf, Hasan Al-Basri. Salah satu tokoh besar tasawuf pada masa awal sejarahnya. Ia dikenal sebagai orator, piawai, dan zahid yang bermasyhur di kalangan tabi'in. Berikut ajaran dari Hasan Al-Basri, di antaranya yang pertama, pentingnya introspeksi diri dan taubat. Yang kedua, kembali kepada ajaran asli Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menjauhkan sikap ekstremisme dan mengembangkan sikap moderat yang memahami ajaran Islam. Yang keempat, perasaan takut sehingga bertemu dengan hati yang tentram lebih baik daripada perasaan tentramu yang kemudian menimbulkan rasa takut. Tokoh selanjutnya,
Al-Mushabisi. Ia merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pemikiran tasawuf akhlak. Berikut adalah ajaran dari Al-Mushabisi adalah yang pertama, pentingnya menjalankan syariat Allah. Hal ini terlihat dari judul buku yang ditulis oleh Ri'aya lil Huquq. Allah berarti memelihara hak-hak Allah. Yang kedua, akal merupakan piranti untuk menyerap bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini dipengaruhi oleh aliran Mu'tazilah yang dianut oleh ayahnya. Yang ketiga, wajib bagi hamba-hamba Allah untuk mengajarkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang keempat, pemimpin adalah pengembala umat manusia yang diwajibkan untuk menjaga seluruh urusan orang-orang pengembalanya. Dan tokoh terakhir, Al-Musyairi adalah seorang Surisme abad ke-5 Hijriah. Husrairi, ia lahir di Istiwa pada tahun 37 Hijriah. Paham Sufusme, ia pelajar dari majelis diadakan oleh Abu Ali Al-Haddakak. Berikut adalah ajaran dari Al-Husyairi. Yang pertama, syukur. Al-Husyairi membagi syukur menjadi 3 tingkat, yaitu dengan lidah, tubuh, dan hati. Bersyukur dengan lidah dilakukan dengan mengucapkan syukur atas segala kenikmatan yang diperoleh. Bersyukur dengan tubuh dilakukan dengan menggunakan tubuh hanya untuk perbuatan baik. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menahan diri dengan melakukan perbuatan haram. Yang kedua, yakin. Yakin adalah pengetahuan yang dimiliki seorang untuk menolak keraguan. Al-Husyairi menjelaskan 3 strategi untuk mendapatkan yakin, yaitu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu, mengembalikan segala sesuatu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syariat dan hakikat. Al-Husyairi menceritakan bahwa seluruh syariat yang dikuatkan oleh hakikat pasti tertolak. Sebaiknya seluruh hakikat yang tidak disertai dengan syariat tidak menghasilkan apapun. Yang keempat, Al-Risalah Al-Qusyairiyah. Ia adalah Al-Risalah Al-Qusyairiyah merupakan literatur yang menjadi rujukan penting dalam studi kajian tasawuf. Buku ini membagi pembahasannya menjadi 4 bagian, yaitu itikad kelompok sufi. Yang kedua, biografi tokoh sufi. Yang ketiga, istilah-istilah yang beredar di sufi di kalangan ahli sufi. Dan keempat, al-mutakamat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.